Kalau saya problemnya biasanya klien itu maunya saya dulu yang ngerjain. Ini kan jasa dan di desain ilustrasi gitu, dia maunya style saya dulu gitu. Jadi sampai sekarang tuh tim saya masih bantu kayak support aja. Hai Sylvia. Halo Coach. Siap, Sylvie bisnis apa? Iya, aku sekarang bisnis graphic design sama Illustrator Studio gitu. Oke. Tapi remotely sih. Jadi timnya semua bekerja remote gitu. Oke, kamu di kota mana, Sil? Di Jakarta. Oke, timnya tersebar gitu ya? Iya. Kamu ownernya atau bagaimana? Iya, tapi saya juga masih ngerjain semuanya sih bareng-bareng sama tim gitu. Gak apa-apa. Pertanyaannya buat Coach Johannes. Sebenarnya kalau saya problemnya biasanya klien itu maunya saya dulu yang ngerjain. Jadi kalau ini kan jasa dan di desain ilustrasi gitu, dia maunya style saya dulu gitu. Jadi sampai sekarang tuh tim saya masih bantu kayak support aja. Setelah saya buat kerangkanya, baru mereka buat layoutnya kayak gitu. Dan pertanyaan Sylvia apa berarti? Iya, kalau misalnya saya juga nge-training supaya nanti mereka makin bagus gitu desainnya. Apa yang bikin karyawan jadi loyal sih? Berarti kamu punya dua pertanyaan nih kalau gitu, ya kan? Iya, betul. Kamu punya satu pertanyaan dulu nggak yang paling penting menurut Sylvia? Yang paling mahal buat kamu kalau bisa terjawab saat ini. Pertanyaannya apa? Ya mungkin itu dulu sih, Coach. Kayak supaya bisa, maksudnya pada akhirnya nggak... jadi tim saya bisa pegang project sendiri gitu. Oke, siap. Yuk kita role play. Sylvia jadi Sylvia, saya jadi calon klien, lalu kemudian saya lagi ngomong sama tim Sylvia, lalu saya tahu dia tim, ternyata saya bilang saya mau ngomong sama ownernya. Lalu Zoom lah saya sama Sylvia. Saya bilang, oke, Sylvia, saya oke sama you punya proposal sama quotation ya, tapi saya maunya langsung sama you yang pegang. Oke ya? Saya biasanya sih ngomongnya kalau langsung gitu, aja, ini role play. Oh iya. Saya usahain, tapi kan ini sebenarnya sama tim pun nanti saya yang supervise. Jadi ketika sampai ke Bapak, saya nggak mau dengar yang gitu-gitu. Saya calon klien you. Intinya gini lah, abis Zoom ini saya akan Zoom dengan agensi yang lain, ya desainer juga cukup bagus, dua-duanya sama harganya, saya setuju. Tapi kalau you mau, saya maunya sama owner langsung. Nah kalau sama you langsung, saya deal langsung saat ini juga. Saya nggak nawar-nawar lagi, let's go. You oke ya? Langsung pegang project saya langsung? Oke, kalau gitu. Tapi nanti akan disupport sama tim. Iya, tapi pertanyaannya mau sampai kapan begitu terus? Nah, itu dia, Coach. Ya kan? Coba balik sekarang, Sylvia tanya saya mau di coaching sama saya langsung. Oke, saya jadi kliennya gitu. Calon klien. Oke. Saya maunya project saya ini dikerjakan sama Coach Johannes. Gitu. Oke, siap. Thank you, Bu, buat kepercayaannya Ibu Sylvia. Tapi saya udah nggak langsung handle klien langsung, Bu. Dan Ibu tahu nggak, semua testimonial, semua karya-karya desain yang Ibu lihat, itu yang ngerjain tuh project manager saya. Karena mereka sudah tersertifikasi, mereka sudah ngelewatin proses, saya punya sistem monitoring di belakang. Tapi saya guarantee Ibu, project-nya Ibu pasti seperti yang Ibu mau. Is that good for you? Oke, Coach. Nah, kok you oke? Tadi waktu kenapa you oke tidak sama owner? Tapi sementara klien yang lain nggak bisa kalau nggak sama Sylvia. Apa perbedaan utamanya yang Sylvia nangkep? Iya, saya udah jelasin duluan kalau saya nggak pegang proyek secara langsung gitu ya. Oke, mudah nggak ngomongnya? Ya sebenarnya mudah nggak ngomong begitu? Enggak juga sih, karena sampai sekarang nggak mudah. masih... Sylvia, perhatikan pertanyaan saya karena ini mahal banget. Perhatikan pertanyaan saya. Sylvia, seandainya sebulan ke depan di bulan Juli, Sylvia memberanikan ngomong seperti itu. Seandainya. Sylvia bilang, saya tidak pegang project langsung lagi, Pak. Saya punya project manager, saya punya desainer, lalala. Pertanyaan saya. Karena kan nggak mungkin semua orang jawab, oke, saya oke. Belum tentu kan? Pertanyaan saya. Berapa rupiah atau berapa persen deh saya nanya, berapa persen dari calon klien yang harusnya oke gara-gara Sylvia bilang begitu jadi tidak jadi?
berapa persen kemungkinannya? Menurut Sylvia, jujur-jujuran aja, nggak apa-apa, nggak usah overthinking, langsung aja. Kalau Dari 100%, berapa persen? Mungkin jadi 70 kali ya. Iya, 70% bisa tidak jadi sama kita kan? Betul ya? Sekarang perhatikan pernyataan Coach Johannes. Sylvia, berarti kemungkinan kita kehilangan omset kan? Oke, perhatikan jawaban saya. Dan buat semuanya perhatikan ini. Jangan-jangan itu money yang harus dibayar untuk bisa dapat kehidupan yang engkau mau. Oke. Berani nggak? Berani nggak kalau 70% hilang tapi dapat hidup seperti yang engkau mau? Mau memberanikan diri, Coach. Oke, sekarang perhatikan dot kedua saya. Sylvia, maukah kalau tadi bukan 70% yang hilang, tetapi justru customer-nya naik 100%, jadi 2 kali lipat. Dan Sylvia tidak harus langsung pegang proyeknya. Mau apa mau? Mau dong. Mau banget atau mau banget. Oke, siap. Yeah. So what is your biggest learning, Sylvia? Harus lebih berani ngambil step walaupun ada yang harus dikorbankan sih. Ya, tapi kan ada option 2 tadi, bahwa tidak perlu ada dikorbankan, tetapi bisa bahkan profitnya makin naik dan waktunya makin bebas. Ada kan cara itu kan? Bener nggak? But you have to invest memang money, gitu kan ya? Untuk get your time. Dan jangan berpikir kamu masih muda and you have a lot of time. No. Itu kesalahan banyak orang. They think they have time. They don't. Oke. Siap. So, 1 sampai 10 Sylvia. 1 biasa banget, 10 keren banget, 5 menit sama Coach. 10. 10, oke, 10-nya bukan buat saya tapi buat semuanya ya.